Desa Rahayu dikenal sebagai desa yang damai dan tentram. Penduduknya hidup dalam harmoni dan saling membantu. Namun suasana damai ini mulai berubah ketika beberapa warga desa mengaku melihat sosok pocong berkeliaran di malam hari. Penampakan pertama hantu pocong terjadi di dekat pemakaman desa. Seorang petani yang sedang pulang dari ladang melihat sosok putih melompat-lompat di antara nisan. Dirinya segera lari ketakutan dan memberitahukan warga lainnya. Berita tentang penampakan pocong menyebar dengan cepat. Warga desa mulai ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah gelap. Suasana desa yang dulunya tenang berubah menjadi mencekam. Di setiap malam, suara-suara aneh dan penampakan pocong semakin sering terjadi. Warga desa semakin ketakutan dan beberapa dari mereka bahkan pindah ke desa lain. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang menyebabkan hantu pocong muncul. Seorang dukun sakti dari desa tetangga didatangkan untuk mengusir hantu pocong tersebut. Dukun tersebut melakukan ritual dan memberikan jimat kepada warga desa. Namun penampakan pocong tersebut tetap saja terjadi. Beberapa pemuda desa memutuskan untuk menyelidiki penampakan pocong ini. Mereka berkumpul di rumah kepala desa dan merencanakan cara untuk menangkap hantu pocong tersebut. Mereka berbekal senjata tradisional dan senter. Pemuda desa memulai pengejaran hantu pocong di malam hari. Mereka melihat sosok pocong melompat-lompat di sekitar pemakaman. Dengan hati-hati, mereka mendekati pocong tersebut. Namun pocong itu menghilang begitu saja. Saat menyelidiki di pemakaman, pemuda desa menemukan kain kafan dan bekas lilin ritual yang mencurigakan. Mereka membawa temuan tersebut ke kepala desa dan mendiskusikan kemungkinan adanya orang yang sengaja menakut-nakuti warga. Beberapa warga mulai mencurigai bahwa penampakan pocong ini adalah ulah orang dalam desa sendiri. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam dan mencari tahu siapa yang mungkin memiliki motif untuk menakut-nakuti warga. Kepala desa mengumpulkan warga untuk membahas temuan pemuda desa. Salah seorang warga tua mengungkapkan bahwa dahulu ada seorang warga yang meninggal dengan tidak wajar dan dikuburkan tanpa upacara yang layak. Mungkin arwahnya tidak tenang. Warga tua tersebut menceritakan tentang seorang pria yang meninggal karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Pria tersebut dikuburkan tanpa upacara yang layak karena diduga melakukan kejahatan. Warga percaya arwahnya kini gentayangan sebagai pocong. Untuk memastikan arwah pria tersebut tenang, warga desa memutuskan untuk menggali kembali makamnya dan melakukan upacara pemakaman yang layak. Mereka berharap dengan melakukan hal ini, penampakan pocong akan berhenti. Warga desa bersama dukun sakti melakukan upacara pemakaman yang layak untuk arwah pria tersebut. Mereka berdoa dan memberikan sesajen untuk menenangkan arwahnya. Semua berharap ini akan mengakhiri teror pocong di desa mereka. Setelah upacara pemakaman, malam-malam di desa kembali tenang. Warga desa mulai merasa lega karena tidak ada lagi penampakan pocong. Mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, ketenangan ini hanya berlangsung sementara. Beberapa minggu kemudian, penampakan pocong kembali terjadi. Warga desa semakin ketakutan dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda desa kembali melakukan penyelidikan. Mereka memutuskan untuk mengawasi pemakaman setiap malam untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dengan tekad yang kuat, mereka berharap bisa menemukan jawabannya. Saat sedang berjaga, salah seorang pemuda menemukan jejak kaki di sekitar pemakaman. Jejak tersebut terlihat segar dan mengarah ke hutan di pinggir desa. Mereka mengikuti jejak tersebut dengan hati-hati. Jejak kaki tersebut membawa mereka ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam gubuk tersebut dan memutuskan untuk mengintip dari jendela. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Di dalam gubuk, mereka melihat seseorang yang mengenakan pakaian pocong sedang melakukan ritual aneh. Ternyata orang tersebut adalah salah satu warga desa yang selama ini dicurigai.
Dia mengaku melakukan itu semua untuk membalas dendam atas kematian saudaranya yang dianggapnya tidak adil. Pemuda desa mengkonfirmasi orang tersebut dan membawanya ke kepala desa. Warga desa marah dan merasa tertipu. Orang tersebut mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada warga desa. Orang tersebut menceritakan motifnya yang didorong oleh rasa sakit hati dan penyesalan atas kematian saudaranya. Dia berharap dengan menakut-nakuti warga desa, dia bisa membuat mereka sadar akan ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Kepala desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Dia meminta warga untuk memahami perasaan orang tersebut dan mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Warga desa akhirnya memaafkan orang tersebut dan melakukan upacara penyelesaian bersama. Mereka berdoa dan memberikan sesajen untuk menenangkan arwah yang tidak tenang. Suasana desa kembali tenang dan damai. Warga desa belajar banyak dari pengalaman ini. Mereka menyadari pentingnya keadilan dan upacara pemakaman yang layak untuk menghormati arwah yang telah meninggal dunia. Mereka juga lebih waspada terhadap tanda-tanda ketidakadilan di sekitar mereka. Setelah semua permasalahan terselesaikan, warga desa kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka merasa sangat lega dan bersyukur atas ketenangan yang kembali hadir di desa mereka. Hubungan antar warga semakin erat dan mereka lebih saling membantu satu sama lain. Kejadian dengan hantu pocong memberikan pelajaran berharga bagi warga desa. Mereka mulai membangun kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni dan keadilan di lingkungan mereka. Warga desa secara rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan masalah yang mungkin timbul dan mencari solusi bersama. Setiap kali ada warga yang meninggal, desa memastikan untuk memberikan upacara pemakaman yang layak. Mereka percaya bahwa dengan cara ini arwah orang yang telah meninggal dunia akan tenang dan tidak akan mengganggu kehidupan mereka. Generasi muda di desa tumbuh dengan mengambil pelajaran dari kejadian ini. Mereka lebih bijaksana dan berusaha untuk selalu menjaga nilai-nilai kebaikan. Para pemuda desa aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan terus meningkatkan kualitas hidup mereka. Desa Rahayu kembali dikenal sebagai desa yang damai dan harmonis. Warga hidup dalam kerukunan dan saling membantu. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua penduduk. Warga desa belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan menghormati arwah mereka yang telah tiada. Mereka menyadari bahwa setiap kehidupan adalah berharga dan penting untuk dijaga. Dengan rasa syukur dan kebersamaan, desa Rahayu terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik. Dengan demikian, cerita hantu pocong yang menghantui warga desa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan, penghormatan, dan kebersamaan. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan mengingatkan kita untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dalam hidup.